Ya, saya kira untuk kurikulum merdeka ini jika diterapkan di seluruh satuan pendidikan, ya bisa sih, bisa saja. Bahkan akan lebih relevan lah, akan lebih interaktif. Karena apa? Karena kurikulum merdeka ini kurikulum yang sudah dikemas sesederhana mungkin, sederhana tapi mendalam. Maksudnya apa? Maksudnya kurikulum merdeka ini lebih fokus pada materi yang esensial, dan pengembangan kompetensinya ini, pengembangan kompetensi peserta didik ini sesuai pada fasenya. Nah, proses pembelajaran lebih diharapkan juga bisa lebih mendalam, lebih bermakna, tidak terburu-buru, dan yang tak kalah penting menyenangkan. Itulah saya mengatakan bisa akan diterapkan di seluruh lapisan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan juga selain itu lebih merdeka. Maksudnya apa? Lebih merdeka itu diberi kebebasan di dalamnya. Jadi untuk seorang guru diberi kebebasan, seorang pengajar pendidik diberi kebebasan tentang apa yang disampaikan, pencapaian kepada peserta didik. Seperti itu, diberi kebebasan khususnya untuk mencari karakteristik seorang peserta didik, bakatnya apa, minatnya apa, terus di situ menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, bakat dan minatnya. Dan peserta didik tentunya juga senang karena lebih banyak kurikulum merdeka ini nanti di dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikan di dalam praktikum, bukan teori. Ada sih teori, tapi akan lebih banyak ke praktikumnya. Sehingga peserta didik itu bisa berinteraksi, bisa berinteraktif dengan Bapak Ibu guru di setiap harinya, masalah-masalah yang terkait dengan kemampuan berpikir ataupun bakat minat ataupun daya kreativitasnya. Seperti itu saya rasa. Jadi di berbagai lembaga ataupun sekolahan ataupun satuan pendidikan, saya kira bisa untuk menerapkan atau bisa diterapkan kurikulum merdeka pada tahun ini. Dan juga di sekolah saya juga sudah menerapkan di situ bentuk antusiasnya terhadap siswa, terbentuk antusiasnya siswa terhadap guru, terhadap pelajaran,
terhadap kegiatan-kegiatan, khususnya di kegiatan yang sifatnya diperoleh dari kurikulum Merdeka ini. Banyak kemarin itu sudah menerapkan tentang P5 itu, anak-anak mengelola sampah, misalkan mendaur ulang sampah. Alhamdulillah bisa diterapkan. Terus juga anak-anak membuat makanan sehat yang bebas dari pengawet dan pewarna makanan dan bahan-bahan sintetis lainnya. Itu alhamdulillah bisa diterapkan, dan nanti terus bergulir terus, insya Allah kurikulum Merdeka ini nanti akan lebih bisa maksimal untuk diterapkan di dalam kesehariannya untuk pembelajaran di satuan pendidikan, khususnya di sekolah-sekolahan, baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah ataupun sekolah atas, dan mungkin bahkan bisa diterapkan juga di kalangan pondok pesantren. Kebetulan saya di pondok pesantren juga saling menguatkan, berarti sangat mendukung program program yang ada di kurikulum Merdeka ini, dengan diperbantukan dari pihak yayasan ataupun pondok, malah semakin kuat. Alhamdulillah, ini sedikit demi sedikit pembelajaran ini sudah ada BLK, memfasilitasi balai latihan kerja, anak-anak di situ bisa mengembangkan bakat, minat, kreativitas, keterampilannya. Apa saja, buat roti, makanan-makanan, terus ada yang buat kerajinan-kerajinan, anyam-anyaman, dan lain sebagainya. Seperti itu untuk jawaban dari saya mengenai kurikulum Merdeka ataupun kurikulum yang diterapkan di tahun 2024 ini. Semoga bisa langgeng dan semakin berkembang, semakin bisa menjadikan peserta didik senang untuk untuk belajar. Itu harapannya nanti, sehingga ketika tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa itu ya tercapai juga. Juga cerdas, juga berpengetahuan, juga di situ juga berkembang bakat minatnya, juga kreatif juga, dan tentunya tidak lupa juga berakhlakul karimah. Seperti itu jawaban mungkin tanggapan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terkait AI, keberadaan AI dalam mendukung proses pembelajaran. Kalau menurut saya, AI ataupun artificial intelligence itu bisa dikatakan kecerdasan buatan yang saat ini sudah masuk di 05 CCT, yang dulu era 04, sekarang sudah masuk lebih canggih lagi. Masalah kecerdasan buatan ini saya kira keberadaannya di negara kita, di Indonesia, itu sangat luar biasa, sangat bagus dan sangat mendukung sekali. Karena apa? Dengan keberadaannya AI ini,
pengembangan intelektual IQ, pola pikir peserta didik tentunya akan meningkat. Yang dulunya belum ada, yang sekarang ada teknologi yang lebih canggih, tentunya akan menunjang sekali pola pikirnya peserta didik. Seperti halnya AI ini di dalam pembelajaran sudah diterapkan juga. Namanya kecerdasan buatan itu, kalau saya ambil contoh ya misalnya seperti kalau di luar itu, di Cina atau di Jepang itu, restoran sekarang sudah diperbantukan hasil dari AI tersebut, kecerdasan buatan, yang di situ diaplikasikan lewat properti yang namanya robotik. Luar biasa itu, di restoran diperbantukan robot. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwasanya AI itu sangat menunjang sekali untuk pelayanan publik, untuk pelayanan umum, lebih mempermudah kinerja seseorang. Ataupun di situ bisa diterapkan juga AI itu di sekolahan itu, komputerisasi, pengembangan dari itu juga ada, semisal juga praktikum robotik, itu juga pengembangan juga, teknologi yang sifatnya di situ banyak manfaatnya nanti untuk kedepannya, bisa rasakan manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali itu AI itu, Mbak Sapa Intan, sangat mendukung sekali. Bahkan kemarin saya juga ketika datang di optik kacamata itu yang berada di Madiun, itu juga luar biasa sudah menggunakan teknologi itu, canggih banget. Jadi melihat sekarang itu hanya di-scan wajah gitu saja sudah mengetahui bahwasanya ini dari sekali scan itu saja sudah mengetahui beberapa tentang kacamata ataupun penyakit ataupun keluhan-keluhan yang ada pada orang yang di-scan tersebut. Jadi sekali scan jegret gitu, tahu dengan teknologinya yang canggih atau dari AI tersebut, hasil dari AI tersebut, buatan manusia dengan teknologinya bisa menentukan sekali di-scan, oh ini minus sekian, harus menggunakan kacamata. Dan bukan hanya itu, terus orangnya vis wajah seperti ini, berarti cocoknya kacamatanya yang seperti ini, pakai framenya seperti ini gitu. Jadi sampai tahu segitu detailnya sekali scan. Itu kan juga mempermudah pelayanan daripada kinerja seseorang. Ya, sangat bagus sekali lah AI itu pokoknya. Bisa dikembangkan yang lebih yang lebih dalam lagi di sekolahan-sekolahan, bahkan bisa masuk di lapisan masyarakat, agar di situ
menunjukkan, membuktikan bahwasanya negara kita itu di setiap tahunnya ataupun setiap masa itu ada pengembangan pola berpikir, pengembangan teknologi. Saya rasa seperti itu kalau kaitannya dengan AI. Sangat mendukung sekali, sangat bagus sekali, sangat hebat sekali jika itu nanti diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam pelayanan publik. Tentu akan banyak manfaatnya. Itu masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain untuk AI itu juga. Sekarang itu desain-desain grafis itu kayak gambar-gambar sekarang itu ya, luar biasa. Sekarang sudah menunjukkan ngambil fotonya saja dikasih suaranya orangnya itu sudah persis. Google itu juga kayak gitu. Jadi dengan mengambil fotonya saja terus suaranya orang itu hanya diambil sampelnya sedikit saja sudah bisa dideteksi oleh oleh aplikasi tertentu yang tentunya itu produk dari AI. Memang bagus, luar biasa. Harus membuat gambar-gambar, kartun-kartun itu yang merubah face wajahnya seseorang, dirubah face wajahnya artis atau face seorang tokoh, seorang pahlawan. Itu sekarang mudah dengan adanya AI itu. Luar biasa itu. Bukan hanya di foto tapi di video, di gambar bergerak, di video juga. Wah, luar biasa. Bahkan ya, ada yang canggih sekali ya, Pak Presiden Soekarno ataupun pahlawan-pahlawan dulu ngomong dengan face yang begitu sangat ketika dilihat itu luar biasa lah, kayak asli, kayak enggak tiruan. Itulah berkat daripada AI, artificial intelligence, yang kecerdasan buatan, akan tetapi tidak kalah pentingnya bisa bermanfaat untuk publik, bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan tersebut. Apakah pendidikan agama itu penting? Ya, saya menanggapi dengan jawaban tegas, sangat amat penting. Sangat amat penting. Sangat amat penting sekali. Karena apa? Sudah jelas bahwasannya landasan dasar-dasar pokok-pokok itu tentunya sesuai dengan firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah itu kan Allah menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Arti ibadah itu ya tentunya tidak lepas dengan pendidikan juga. Karena apa? Karena kita bisa beribadah itu tentunya kita belajar syariat agama yang mengatur tentang kaifiyah, tata cara beribadah. Ya, makanya itu ya sangat penting. Kalau Allah sudah menyampaikan seperti itu, tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, maka ya seseorang ya beribadah, tapi ibadahnya tidak boleh ngawur.
Kalau ngawur berarti orang tersebut tidak belajar. Nah, itulah kaitannya Mbak Intan ya. Makanya pentingnya agama itu seperti itu. Pentingnya agama itu sebagai modal dasar landasan keimanan dan ketakwaan. Jadi tidak asal beragama gitu saja. Ya saya kira ya itu juga ada kaitannya juga dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, ya toh, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslim laki dan muslim perempuan. Maka dari itu ya sangat penting sekali, karena ya apa? Karena pendidikan agama itu selain juga untuk pengetahuan juga untuk melakukan ibadah, karena itu sebagai syarat absahnya juga. Ketika ibadah benar itu syarat absahnya diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang tidak belajar agama, tidak mengetahui pendidikan agama, hanya pendidikan umum misalnya, di situ tidak mungkin seseorang itu akan mengetahui secara baik, secara sempurna kaifiyah tata cara untuk beribadah. Seperti itu. Makanya penting gowo banget, penting pol-polan bahwa pendidikan agama itu. Nah, kalau masalah di Indonesia majemuk seperti ini, ada yang agama-agama lain juga biarlah lah, itu ya sesuai dengan agamanya masing-masing untuk tata cara peribadatan. Yang penting yang lebih kita fokuskan, kalau saya di madrasah, di pondok, ya lebih fokus tentunya dalam pendidikan agama Islam. Seperti itu Mbak. Jadi ya sangat amat penting pendidikan sebagai landasan atau sebagai dasar, sebagai pondasi seorang untuk menuju kehidupan yang sukses, yang selamat dunia dan akhirat. Itulah pokok dasarnya, itu adalah pendidikan agama. Itu tadi kaitannya dengan dawuhnya Allah, dengan firman-Nya Allah, dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, dengan sabdanya Rasulullah, seperti itu tadi. Ya, makanya di sini luar biasa adanya pondok pesantren, itu sangat membantu sekali bagi orang tua yang sekiranya di situ belum mampu untuk mendidik tentang agama kepada si anak atau si buah hati. Ya, ada fasilitas, ada pelayanan. Sangat bersyukur sekali seharusnya orang sekarang. Jangan sampai kita itu mendidik anak tidak tahu agama, karena anak itu akan baik anaknya akan dijadikan Majusi, akan dijadikan Nasrani, akan dijadikan Islam, akan dijadikan anak yang berakhlakul karimah, yang akhlak yang buruk, itu berawal dari orang tua tersebut. Makanya kalau orang tua itu untuk mendidik agama mampu, silahkan dididik. Tapi kalau tidak mampu atau belum mampu, bisa pasrahkan atau bisa dimasukkan di dalam pondok pesantren atau lembaga-lembaga Islam, lembaga-lembaga pendidikan Islam maksudnya. Seperti itu. Insya Allah nanti kalau anak itu sudah tercetak jiwa tanggung jawabnya, sudah tercetak mentalnya, sudah tercetak
jati dirinya. Insya Allah nanti kedepannya peserta didik atau anak-anak kita itu akan menjadi anak yang yang hebat, yang berakhlak, juga memiliki kecerdasan, kepintaran, yang pada akhirnya nanti dia akan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah. Jadi sama siapa saja menghormati, terus dia enggan untuk berbuat maksiat, dia enggan untuk melanggar aturan-aturan Allah, melanggar aturan-aturan kehidupan setiap hari. Dia akan enggan meninggalkan ibadah-ibadah. Pokoknya itulah, agama itu akan mengatur itu semuanya, yang pada hakikatnya akan kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis dan ijma dan qiyas para ulama semuanya. Insya Allah itu kalau tentang agama, pentingnya agama seperti itu, yang kita gunakan untuk di dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan di dalam kehidupan sehari, yang tidak bisa lepas untuk membimbing tentang ibadah kita. Ya, seperti itu harapannya untuk anak didik. Dipentingkan sekali agama sebagai tolak ukur, sebagai pondasi untuk membentengi diri kita dari sesuatu yang bisa merugikan semuanya. Itulah agama, banyak manfaatnya, banyak kaidah-kaidahnya. Pesan saya untuk siswa-siswi, santri, peserta didik semuanya dimanapun berada, generasi bangsa, ya tidak lain dan tidak bukan untuk kalian yang sedang menuntut ilmu, teringat makalah man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu yang harus dijadikan modal dasar, pondasi seorang yang sedang menuntut ilmu. Karena tanpa kesungguhan, ya tangeh lamun untuk berhasil, ataupun tangeh lamun ya tanpa sungguh-sungguh tidak mungkin orang itu akan menempuh jalur keberhasilan. Makanya saya pesan terhadap santri-santri, siswa-siswi semuanya, generasi bangsa, betul-betul mencari ilmu itu yang sungguh-sungguh, harus penuh dengan keoptimisan, jangan kepesimisan, jangan, harus optimis, harus mempunyai target, saya berhasil. Tentunya di tengah perjalanan nanti menuntut ilmu pasti nggak lepas yang namanya ujian ataupun cobaan. Itu pasti ada, pasti akan menghampiri yang namanya ujian. Tapi ujian atau cobaan itu bisa dilewati dengan jalan pertama sabar, yang kedua lanjut tetap istiqomah
dalam belajar. Seperti itu, insya Allah akan terlewati fase-fase ujian atau cobaan itu nanti. Ya seperti itu. Keistiqomahan itu penting karena itu sangat kayak menjadikan syarat pokok juga untuk keberhasilan seseorang menuntut ilmu pendidikan. Seperti itu. Karena juga teringat makalah itu ada al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Melihat ke makalah itu ya luar biasa sekali pentingnya istiqomah. Tidak ada keberhasilan tanpa istiqomah. Pasti itu orang-orang hebat, orang-orang yang menjadi punya derajat yang tinggi-tinggi itu pasti semuanya melalui jalur istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menuntut ilmu pendidikan. Seperti itu. Pokoknya seperti itu. Bangun mental kalian, bangun jati diri kalian, bangun akhlak kalian, bangun bakat minat kalian, bangun kreativitas kalian untuk menjadi insan yang soleh dan solehah, tentunya juga insan yang akan berhasil sukses dunia akhirat. Itulah harapannya nanti, seperti itu untuk harapan terutama generasi anak bangsa dan agama. Seperti itu Mbak Intan ya, pesan saya untuk anak-anak, jangan tumbang di tengah jalan ketika ada ujian ataupun cobaan menghampiri. Terus optimis, lakukan yang terbaik, istiqomah, langgeng, insya Allah akan menuai keberkahan yang sangat luar biasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf Mbak Intan nggih. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.